Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United memang tidak melakukan banyak perekrutan musim panas ini, namun pergerakan mereka yang efektif dan efisien dipuji. MU sejauh ini baru mengamankan 2 pembelian pemain. Mereka adalah Mason Mount dari Chelsea dan Andre Onana dari Inter Milan. Kabarnya Setan Merah akan segera menuntaskan transfer Rasmus Højlund dari Atalanta. Højlund akan mengisi tempat lowong di posisi penyerang tengah. Itu berarti satu persatu sektor yang butuh diperbaiki berangsur terselesaikan tugasnya. Selanjutnya MU diyakini akan mencoba mendatangkan gelandang bertahan, namun menunggu Fred laku dijual. Mantan bek MU Rio Ferdinand terkesan dengan pendekatan manajemen menggarap bursa transfer. Mereka bekerja selangkah demi selangkah dan tampak tahu pasti siapa-siapa targetnya. Dalam hal penyerang misalnya, ketika Harry Kane yang awalnya kencang dirumorkan bakal direkrut gagal diwujudkan, MU sigap mengganti fokus. Ada update baru seputar transfer Rasmus Højlund. Striker Atalanta itu dilaporkan baru menyelesaikan tes medisnya di Manchester United. Menurut laporan Manchester Evening News, Rasmus Højlund baru menyelesaikan tes medisnya di Manchester United pada hari Kamis 3 Agustus 2023 siang waktu setempat. Proses ini mundur dari jadwal yang telah ditentukan, karena Højlund sendiri datang ke Manchester melebihi jadwal yang ditentukan. Alhasil seluruh proses tes medisnya baru selesai hari ini. Prosesnya sendiri dikabarkan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Saat ini manajemen Manchester United mengebut proses administrasi transfer Højlund. Mereka saat ini sedang mengurus visa dan izin kerja sang striker di Inggris. Proses ini cukup memakan waktu karena kebijakan Brexit yang berlaku di Inggris. Namun proses ini dikabarkan tidak lama lagi selesai. Jadi Højlund bisa lekas diperkenalkan sebagai pemain baru Setan Merah. Sebuah keyakinan disampaikan Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu optimistis bahwa puasa gelar Premier League Manchester United akan diselesaikan oleh Erik ten Hag. Marcus Rashford optimistis bahwa puasa gelar Premier League MU yang sudah memasuki tahun ke-11 ini akan diakhiri Erik ten Hag. Saat ini kami dilatih oleh seorang manajer yang punya jiwa pemenang, bukan Marcus Rashford, kepada The Overlap. Marcus Rashford menyebut bahwa Erik ten Hag benar-benar menghadirkan perbedaan besar di skuad Manchester United pada musim 2022-2023 kemarin. Ia menilai sang manajer mampu mendorong seluruh pemain MU agar mengeluarkan performa terbaik mereka di atas lapangan. Marcus Rashford menyebut bahwa salah satu harapan terbesar di skuad Manchester United adalah kembali menjuarai Premier League. Ia optimistis bahwa Erik ten Hag mampu membawa Setan Merah mengakhiri paceklik juara tersebut. Donny van de Beek sedikit lagi akan meninggalkan Manchester United. Sang gelandang dilaporkan hampir mencapai kata sepakat untuk pindah ke Real Sociedad. Laporan The Daily Mail mengklaim bahwa beberapa hari terakhir Sociedad intens berkomunikasi dengan Van de Beek. Mereka sangat tertarik untuk mendatangkan sang gelandang ke Anoeta. Mereka menjanjikan jam bermain yang reguler kepada Van de Beek. Sang gelandang dilaporkan cukup terkesan dengan penawaran Sociedad. Jadi saat ini ia semakin condong untuk membela La Real di musim depan. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Real Sociedad punya satu hadangan besar untuk transfer ini. Manchester United dikabarkan bakal sulit dinego. Real Sociedad dikabarkan tidak mau langsung membeli Van de Beek. Mereka khawatir dengan riwayat cedera sang gelandang sehingga mereka berencana meminjamnya salah satu musim dengan opsi pembelian permanen. Manchester United dilaporkan tidak mau meminjamkan Van de Beek. Mereka hanya mau menjualnya secara permanen, sehingga Real Sociedad harus berkompromi dengan Setan Merah untuk situasi ini. Tawaran sebesar 25-30 juta euro diyakini sudah cukup untuk memboyong sang gelandang ke Spanyol musim panas ini.
Sebuah peringatan diberikan Rio Ferdinand kepada Luke Shaw. Ia menyebut bahwa posisi Luke Shaw di lini pertahanan MU berpotensi digusur oleh Tyrell Malacia di musim depan. Menurut Rio Ferdinand, Malacia memiliki gaya bermain yang cocok dengan Manchester United. Ia menilai bek timnas Belanda itu bisa mengikuti jejak Patrice Evra sebagai bek kiri andalan Manchester United di masa depan. Dia sangat atletis dan juga punya kekuatan tubuh yang bagus. Ia banyak mengingatkan saya pada sosok Patrice Evra, sambung Rio Ferdinand. Menurut Rio Ferdinand, Tyrell Malacia sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sudah beradaptasi dengan baik di skuad Manchester United. Sang legenda percaya bahwa Malacia punya potensi yang besar untuk menggusur Luke Shaw dari sisi kiri pertahanan Manchester United. Malacia sendiri belakangan absen di tur pramusim MU. Sang bek dikabarkan mengalami cedera. Namun cedera ini tidak parah sehingga Malacia bisa kembali membela tim utama Setan Merah saat musim 2023-2024 dimulai. Asa Galatasaray untuk mendapatkan jasa Fred di musim panas ini dipastikan menemui kegagalan. Klub Turki itu tidak bisa meyakinkan Manchester United untuk melepaskan sang gelandang. Laporan Fabrizio Romano melaporkan bahwa Galatasaray gagal mendapatkan jasa Fred. MU dikabarkan menolak tawaran terbaru mereka. Menurut laporan tersebut, MU baru-baru ini menolak tawaran kedua Galatasaray untuk jasa Fred. Tim berjuluk Cimbum Arslan itu baru-baru ini mengajukan tawaran baru untuk Fred. Tawaran ini dikabarkan ada di kisaran angka 10 juta euro. Tawaran ini ditolak oleh MU karena mereka hanya mau menjual Fred di angka 20 juta euro. Jadi Galatasaray dipastikan gagal untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Manchester United sendiri dikabarkan tidak pikir panjang untuk menolak tawaran Galatasaray. Mereka tahu bahwa ada beberapa klub lain yang tertarik pada jasa Fred. Klub-klub itu dilaporkan siap membayar lebih mahal untuk jasa sang gelandang. Itulah mengapa MU masih membuka pintu bagi klub-klub lain yang tertarik pada jasa Fred di musim panas ini. Marcus Rashford baru-baru ini telah mengungkapkan bagaimana Wayne Rooney menginginkannya untuk memecahkan rekor golnya selama memperkuat Manchester United. Wayne Rooney menduduki puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Old Trafford dengan torehan 253 gol. Namun Rashford yang baru saja menekan kontrak baru berdurasi 5 tahun berada dalam posisi yang baik untuk suatu hari nanti memecahkan rekor tersebut. Pemain berusia 25 tahun tersebut mencetak 30 gol yang dicetaknya musim lalu, sebuah musim paling produktif dalam karirnya, membuatnya mencapai 123 gol dan tampaknya akan terus bertambah dengan Erik ten Hag yang tampaknya akan mengeluarkan potensi penuh dari Marcus Rashford. Dan Marcus Rashford mengatakan bahwa pemain yang ingin ia raih rekornya tersebut mendukungnya. Ditanya oleh Gary Neville dalam Overlap, apakah ia dapat melampaui rekor Wayne Rooney? Ia menjawab dengan yakin bakal sanggup mewujudkan keinginan sang legenda. Setelah menjalani musim yang produktif, musim lalu Marcus Rashford yakin ia bisa mencetak 40 gol jika ia bisa tetap bugar di musim mendatang. Penantian fans Manchester United terhadap transfer Rasmus Højlund akan segera berakhir. Manajemen Setan Merah dilaporkan akan segera memperkenalkan penyerang asal Denmark itu dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, pada hari Kamis 3 Agustus 2023 kemarin, Højlund telah menuntaskan 2 tahapan penting dalam transfer ini. Ia sudah menyelesaikan proses tes medisnya, tidak ditemukan kendala berarti dalam tes medis tersebut. Setelah itu ia dikabarkan sudah menandatangani kontraknya di Manchester United. Jadi proses transfer ini dilaporkan sudah kelar. Menurut Romano, Manchester United sudah menentukan jadwal pengumuman transfer Højlund. Pengumuman ini dikabarkan akan disampaikan ke publik pada hari Sabtu, 5 Agustus 2023. Pengumuman ini akan dibarengkan dengan laga uji coba Manchester United kontra RC Lens. Belum diketahui apakah Højlund akan diperkenalkan langsung di Old Trafford atau pengumumannya hanya disebarkan lewat media sosial mereka. Charlie Savage mengalami nasib yang cukup apes. Mantan pemain muda MU itu dilaporkan tidak bisa didaftarkan oleh klub barunya yaitu Reading.
Menurut laporan Manchester Evening News, Reading tidak bisa mendaftarkan Charlie Savage ke EFL. Ini disebabkan The Royals sedang terlilit masalah ekonomi yang cukup serius. Pasalnya mereka belum membayar tagihan pajak dengan nilai yang cukup besar kepada HMRC. Alhasil mereka tidak bisa mendaftarkan para pemain baru yang mereka rekrut di musim panas ini, sehingga Charlie Savage dan pemain baru lainnya tidak bisa didaftarkan. Ayah Charlie Savage, Robbie Savage, baru-baru ini mengutarakan kekecewaannya terkait situasi anaknya itu. Ia mendesak Reading untuk segera menyelesaikan masalah ini. Menurut laporan yang sama, hanya ada satu cara agar Savage bisa bermain di Reading pada musim depan. The Royals harus melunasi tagihan pajak mereka. Jika tidak, sang pemain tidak boleh didaftarkan dan Reading akan terkena embargo transfer lagi.